Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 61. Kalau begitu, restui Wulan dan Firman, mereka sudah menikah. Dan, kalau tak ada alasan yang kuat, perceraian itu dibenci Tuhan, kek. Peter terdiam. Dilema menguasai hatinya, ia sangat memimpikan keutuhan keluarga. Tapi ia juga mengenal liciknya Renaldi, dan betapa berbahayanya orang itu bila diberi celah. Akhirnya, ia menghela napas panjang. Baiklah, aku restui kalian, ucapnya pelan namun mantap. Senyum tipis muncul di sudut bibir Renaldi yang berdiri tak jauh dari mereka. Bagus. Aku akan manfaatkan ini. Saatnya memperkaya diri dan lepas dari 5 naga sialan itu, batinnya licik. Jangan senyum dulu, kamu, Firman. Setelah menikah kamu harus bekerja, jangan mengandalkan uang dariku, ucap Peter tajam. Firman segera menjawab, aku sudah bekerja, kek. Selama 2 tahun ini aku jadi penjaga kos milik Kak Anjani. Cih, mana cukup buat membiayai istrimu, hah? Sindir Renaldi dengan nada meremehkan. Firman menunduk sejenak, lalu berkata, aku akan cari pekerjaan lagi, kek. Selama 2 tahun terakhir, Firman memang belajar mandiri. Ia meninggalkan dunia lamanya, tawuran, balapan liar, dan hidup foya-foya. Bersama Anjani, ia belajar mengenal kerja keras, memulai dari bawah, dan memahami makna tanggung jawab. Anjani bukan hanya sepupu jauhnya, tapi juga sosok yang membentuk kedewasaannya. Peter memandang Renaldi, matanya menyala dingin. Hei kamu, Renaldi. Jangan senang dulu hanya karena aku merestui hubungan cucuku dengan cucumu. Renaldi terdiam. Aku beri kamu 2 pilihan, ujar Peter, suaranya berat dan penuh tekanan. Pertama, lepaskan Wulan sepenuhnya untuk Firman. Jangan ikut campur urusan rumah tangga mereka, dan jangan coba memanfaatkan statusku demi keuntunganmu. Renaldi terdiam, menelan ludah. Ia tahu, Peter bukan orang yang bisa dianggap remeh. Sekali bicara, itu seperti vonis. Tidak bisa, dia cucuku. Aku harus memastikan masa depannya, balas Renaldi. Dalam hatinya, ia tak rela melepas peluang emas dari perjodohan ini. Peter mengangguk pelan. Kalau begitu, pilih opsi kedua. Jika kau ingin tetap mendapatkan perlindungan dariku, serahkan kepemimpinan perusahaanmu kepada Firman. Renaldi dalam dilema 2 pilihan yang sama-sama tidak menguntungkan dirinya. Kalau dia tidak mendapat keuntungan buat apa ada perjodohan. Tak ada pilihan lain bagi Peter selain mengambil langkah berani, memberikan kepemimpinan perusahaan kepada Firman. Baiklah, aku akan serahkan perusahaan itu kepada cucuku, ucap Renaldi suaranya pelan, nyaris tanpa tenaga. Bagus. Kalau begitu, untuk sementara kamu aman, balas Peter tegas. Tapi ingat, jangan coba-coba bermain api dengan cucuku, dia lebih ganas dari aku. Renaldi hanya tersenyum kecut. Alah, seganas-ganasnya anak muda tetap akan kalah oleh pengalaman orang tua, gumamnya dalam hati. Peter mendekat, menatap lurus ke arah lawan lamanya itu. Hari ini, mungkin juga jadi hari kebangkrutan perusahaanmu. Renaldi hanya mengangkat bahu. Sekarang bukan lagi punyaku, itu sudah milik cucuku. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, kalau tidak ada urusan lagi, aku akan pergi. Peter mengangguk. Silakan, tapi tinggalkan cucumu di sini. Biarkan dia bertemu dulu dengan suaminya. Renaldi terdiam sejenak, menentang Peter jelas tidak ada gunanya. Ia hanya mengangguk pasrah, lalu berbalik dan pergi. Di kepalanya berkecamuk banyak pikiran, tapi kali ini ia harus mundur. Sementara itu di ruangan lain, Wulan duduk di ujung sofa. Tubuhnya tegang dan wajahnya tertunduk malu. Anjani sengaja berdeham keras. Kalian ini, kemarin-kemarin ribut terus, sekarang malah diam-diaman kayak orang baru kenalan, godanya. Aku malu ada kakak, sahut Firman pelan. Oh, jadi kamu ngusir aku? Balas Anjani, pura-pura cemberut. Ya, sebaiknya kakak ngertilah, jawab Firman tanpa merasa bersalah.
Anjani melirik Reno dan tertawa pelan. Tanpa banyak bicara, Reno segera mendorong kursi roda Anjani keluar dari ruangan, meninggalkan Firman dan Wulan berdua. Setelah hening beberapa detik, Firman mengambil langkah pertama. "Wulan," panggilnya pelan. Wulan menunduk, lalu mulai terisak. "Aku takut." Firman mendekat, "Kenapa kamu takut?" "Aku takut kehilangan kamu," jawab Wulan sambil menangis. Dan untuk pertama kalinya, Firman memeluk Wulan. Pelukannya kaku, gugup, tapi hangat. "Wulan, sejujurnya aku mencintaimu," ucapnya pelan nyaris berbisik. "Aku enggak," jawab Wulan tiba-tiba. Firman terdiam. Hatinya seketika jatuh ke dasar, sesak dan hancur. Dia menarik napas panjang, lalu bertanya dengan suara nyaris putus, "Kenapa, Wulan?" Wulan mendongak, air matanya belum kering. "Karena, aku amat sangat mencintaimu." Mata Firman membelalak, degup jantungnya tak lagi bisa dia kendalikan. Untuk pertama kalinya, dia merasa lengkap, utuh, dicintai tanpa syarat. Reno, Anjani, dan Peter duduk di ruang kerja yang remang. Hujan tipis di luar menambah kesan muram. Reno berdiri di samping kursi roda adiknya, menjaga kalau-kalau ia butuh bantuan. "Kek, bolehkah aku minta tolong?" Suara Anjani pelan, matanya penuh harap saat menatap Peter dalam-dalam menggenggam tangannya. "Katakan saja, Nak." "Jangan sungkan," ucap Peter sambil mengangguk, wajahnya penuh kehangatan. Anjani merogoh tas, mengeluarkan amplop tebal lalu menyerahkannya. "Orang-orang yang menolongku ditangkap tanpa alasan jelas, bisakah kakek menolong mereka?" Peter membuka amplop, menarik selembar kertas berisi belasan nama. Ia membaca satu persatu. Alisnya terangkat begitu melihat nama pertama. "Profesor Gunawan? Ahli tanah itu?" "Iya, Kek." "Kakek kenal?" "Dia teman kuliah ayahmu," jelas Peter perlahan. "Sejujurnya, menurut kakek perubahan besar ayahmu dulu dipicu oleh Profesor Gunawan." Anjani tercenung, dunia terasa sangat sempit. "Beliau banyak membantuku, Kek. Di saat hampir saja aku terpuruk, beliaulah yang membuktikan kalau akulah penemu formula AJ25 bisiknya." Peter menepuk punggung tangan cucunya. "Baik, kita cari dia." Ia bergeser ke nama berikut, lalu berhenti di baris Jamal. "Kenapa? Apa kakek kenal dengan Pak Jamal?" tanya Anjani. Peter menyipit, seolah tak percaya. "Leo," panggilnya keras. Tak lama, seorang pria berseragam hitam masuk, berdiri tegap di depan meja. "Ada apa, Tuan?" Peter menunjuk layar. "Mataku mungkin mulai rabun, coba kau lihat, siapa ini?" Leo menerima ponsel, raut wajahnya yang biasa datar mendadak berubah. Matanya membulat, napas tercekat. "Ini Bang Jack." "Tuan, apa Tuan sudah menemukan kakak saya?" Suaranya bergetar. "Itu foto Pak Jamal bukan Bang Jamal," sela Anjani yang masih belum mengerti. "Dia adalah Jack, Anjani," ucap Peter. "Jack dan Leo aku besarkan seperti anakku sendiri sedari kecil, aku latih dia dengan keras. Tapi akhirnya Jack memilih berkarir jadi tentara, dan Leo jadi pengawal setiaku," Peter menjelaskan dengan seksama. Peter menyandarkan punggung, menghela napas panjang. "Dunia memang sempit, Leo. Kita pikir orang menghilang, ternyata hanya berganti nama." Anjani menarik napas menahan haru. "Pak Jamal dia belum setahun sudah jadi supirku tapi dia banyak membantuku. Kalau tidak ada dia mungkin nyawaku sudah menghilang." "Nyonya, tolong, di mana dia sekarang?" "Saya harus menemui kakak saya," bisik Leo, melangkah gugup ke depan kursi roda Anjani, matanya bergetar. "Pak Jamal ditangkap satuan elit dengan tuduhan terorisme," jawab Anjani tenang, tetapi jemarinya gemetar di sandaran tangan. "Tidak, tidak mungkin," teriak Leo, dadanya bergemuruh, dia sendiri pasukan elit, bahkan sering memburu teroris ke luar negeri. Bagaimana mungkin dia terseret tudingan sama? Itu yang tidak aku mengerti. Kejadiannya begitu cepat, desah Anjani menarik napas panjang, menatap luka di wajah Leo. "Cari keberadaan orang-orang ini,
Leo, mereka ditangkap secara bersamaan, ucap Peter. Leo meneliti berkas tebal yang baru saja disodorkan Peter. Jemari prianya bergetar, kening berkerut memecah sunyi ruang kerja bergaya kolonial itu. Peter meneguk teh lalu berkata tenang, Pak Gunawan dan Pak Sandi sekarang ada di Istana Presiden, Tuan. Oh, rupanya Presiden pandai mencari celah, desis Peter, bibirnya melengkung sinis. Untung Gunawan dan Menteri membantu cucuku. Kalau tidak, beliau akan kutagih karena memakai namaku sembarangan. Anjani menghela napas lega. Syukurlah, Kek. Itu berarti Jamal sebenarnya tak ditangkap tentara elit, lanjut Peter. Anjani menggeleng tegas. Tapi aku melihat sendiri lambang satuan khusus di seragam mereka. Banyak hal belum kau mengerti, nak. Pelan-pelan semuanya tersingkap, dan kakek tak menyangka kau mampu mengusik 5 naga, ujar Peter tatapannya bercampur bangga dan prihatin. Aku hanya ingin menolong petani, Anjani menjawab lirih. Jalannya ternyata tidak semudah perkiraanku. Kau persis ayahmu, Peter menepuk pundak cucunya. Tenang, aku juga akan mencari beliau. Lalu ia menoleh pada Leo. Kerahkan semua sumber daya, temukan Jamal. Baik, Tuan, sahut Leo mantap. Jamal mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Tuan, terima kasih atas segalanya. Seorang pengawal berdiri tegak di hadapan Peter, wajahnya tegang. Tuan, target sudah kami temukan, lapornya cepat. Peter menatap tajam, di mana dia sekarang? Di ruang perawatan, Tuan. Peter mengerutkan dahi, bagaimana kondisinya? Pengawal itu menunduk sedikit. Maaf, Tuan. Kondisinya mengkhawatirkan. Anjani yang berdiri tak jauh dari mereka langsung maju, wajahnya cemas. Bagaimana dengan kondisi Rizky, Kek? Peter menoleh ke arah cucunya, lalu mengangguk singkat. Sebaiknya kita lihat langsung. Mereka berdua segera berjalan cepat menuju ruang perawatan. Sepanjang lorong, langkah Anjani terdengar tergesa, detak jantungnya makin cepat. Begitu pintu ruang perawatan dibuka, pemandangan di dalam langsung membuat dada mereka sesak. Beberapa dokter dan perawat tampak sibuk. Alat medis dipasang di tubuh Rizky yang terbaring lemah di ranjang. Tubuhnya pucat membiru, dan kulitnya tampak aneh, sedikit mengilat dan keras. Peter mendekat, lalu bertanya dengan nada penuh tekanan, bagaimana kondisinya, Dok? Seorang dokter menoleh, wajahnya penuh kebingungan. Jujur saja, Tuan, kondisinya sangat aneh. Detak jantungnya tidak stabil, kadang terlalu cepat, lalu tiba-tiba menghilang. Kulitnya juga keras. Beberapa kali kami mencoba menyuntikkan obat, tapi jarum tak bisa menembusnya. Anjani menatap Rizky dengan mata berkaca-kaca. Apa maksudnya ini? Penyakit apa itu? Dokter menghela napas berat. Saya tidak yakin, Nona. Tapi, ada kemungkinan besar dia pernah dijadikan bahan eksperimen. Peter mengepalkan tangan. Rahangnya mengeras, matanya penuh amarah. Bajingan, desisnya pelan, namun penuh dendam. Bersambung.